Grogi Pak, soalnya pertama kali nih grogi Pak. Grogi tuh. Kenapa grogi? Lihat ketampanan Bapak. Kamu yang ngomong, aku yang malu. Saya malu semua. Soalnya sering lihat Bapak di TV, tapi pertama kali lihat Bapak aslinya ganteng sekali. Siapa dirimu? Siapa kayak dia nih? Saya mahasiswi Universitas Seorang Mataram. mahasiswi. Universitas Indonesia. Masyarakat NTB itu terkenal dengan religiusitas. Ya, jadi dari sisi keagamaan, praktek keagamaannya itu sangat terkenal karena religius, mau agama apapun. Ya. Ini artinya apa? Ya. Pilkada ini adalah satu momen di mana kita bisa mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan nikmat demokrasi. Ketemu lagi di Bilik Podcast KPU NTB berbicara mengenai pemilu dan demokrasi secara menyenangkan, santai, bahagia. Oke, bahagia banget karena di edisi kali ini, di edisi kelima, kita sudah kehadiran tamu nih, Jojo dari Jakarta, langsung dari KPU Republik Indonesia. Bapak Idam Holik ini merupakan salah satu komisioner ketua divisi teknis penyelenggaraan pemilu nih. Sapa dulu dong. Sapa dulu. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kunjungan yang keberapa ini ke NTB Pak? Untuk kesekian kali. Kesekian kalinya. Tapi ini untuk yang kedua kali bagi kita ya, untuk yang pertama di Sebalun ya. Ngajak ngobrol sambil ngopi. Kali ini temanya di podcast kita di kantor gitu ya. Judul yang pertama itu Apa? Pak Idam Holik Jicar pertanyaan. Pertanyaan apakah sekarang itu? Ini kita bikin pertanyaan yang seru. Saya oper langsung ke Rangga. Memang sedikit kayak bola dirimu itu. Langsung. Oke, Pak, mungkin sebagai flashback, kita kemarin pada bulan Agustus tanggal 27 sampai 29, apa sebenarnya yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang di tingkat provinsi maupun kabupaten kota? Di sini pasti di kantor KPU NTB di 27 sampai 29 Agustus 2024 ini pasti ramai, pria. Ramai. Iya. Mirip hajatan ya. Begawi kalau Begawi. Ya. Pasti ramai di sini, pasti banyak warga yang berdatangan, pasti banyak partai yang berdatangan, karena 27 sampai 29 itu adalah masa pendaftaran pasangan calon. Ya. Dan pasti suasananya beda daripada biasanya kan? Betul sekali. Pasti sangat meriah. Nah inilah tahapan penting dalam pilkada. Disitulah awal dari pencalonan dimulai. Nah karena memang KPU di daerah harus sudah menetapkan pasangan calon. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 22 September dan kemudian di tanggal 23 September itu di KPU di daerah harus melakukan pengundian nomor urut. Nah ini hari ini tanggal 23 September itu penting, masyarakat harus tahu. Oke. Ya, siapa calonnya ya? Ya tidak sekedar siapa calonnya, karena mereka akan mendapatkan nomor urut. Pengundian, cabut nomor urut. Iya. Bukan cabut itu Rangga. Rambut. Cabut nomor urut. Pengundian nomor urut. Ya nanti ke depan ya rekan-rekan KPU hati-hati dalam berpose foto. Oh siap. Karena sudah ada nomor. Betul. Seperti apa itu Pak? Ya terkadang orang pada masa kampanye salah mengartikan bahwa yang bersangkutan itu ingin menyampaikan kata fish. Oke. Nama. Fish. Ya kan? Red flag kan? Iya. Ya. Fish bro gitu misalnya. Victory. Dengan simbol victory, tapi ada orang lain menganggap dia sedang mengasih simbol politik. Nah, itu maksud saya disitulah pentingnya berhati-hati, termasuk juga aparatur sipil negara ASN ya. Apalagi kementerian terkait sudah menerbitkan surat berkenaan dengan hal tersebut, tidak boleh menggunakan simbol-simbol kampanye.
ASN, TNI, Polri ya. Semua. Setelah pengundian nomor urut itu, ya nanti pasangan calon sudah punya nomor urut masing-masing dan di tanggal 25 September 2024 kampanye dimulai. Oh, jadi Bro, kan dirimu ada cita-cita jadi Pak Wali ya, bukan wali kota. Wali nikah. Wali nikah. Nah misal Pak Bapak mencalonkan jadi Pak Wali kota lah. Ternyata ijazah SMA-nya si Rangga ini hilang. Tapi saya sekolah beneran, sekolah SMA. Gimana? Bener nih, Iya. bener sekolah. Tanya dia. Bener sekolah saya, Pak. Paket C. Ya. Apabila ada calon yang ijazahnya hilang atau terbakar, ya, atau sudah tidak terbaca sama sekali, maka itu bisa diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah. Hal ini diatur dalam Permendikbud nomor 29 tahun 2014. Dan nanti tergantung pada situasinya. Nanti yang menerbitkan itu, yang mengetahuinya itu adalah kepala dinas tingkat provinsi. Mengapa kepala dinas pendidikan tingkat provinsi? Karena memang sekarang seluruh SLTA dikelola oleh Pemprov, pemerintahan tingkat provinsi. Nah, kalau ya dari bukan hanya di pilkada ya Pak ya, kemarin kita juga dengar waktu di pilpres Pak ya masalah terkait dengan ijazah palsu. Ini mungkin itu sebegitu pentingnya gitu ya untuk bakal calon itu sendiri. Nah, misalnya kalau ketahuan ini nggak asli gitu ya atau aspal gitu ya, itu bagaimana sih Pak? Ya, KPU di daerah itu harus melakukan verifikasi kepada dinas tingkat provinsi, mengecek ke buku besar. Apakah ijazahnya tersebut teregistrasi atau tidak. Kalau nomor ijazahnya tidak teregistrasi, maka potensinya itu palsu. Berarti kalau memang sudah potensi itu palsu, berarti otomatis gagal ya Pak ya, jadi Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Oh, iya. Diganti dong calonnya Pak. Ya, kalau itu setelah dilakukan masa perbaikan, maka tidak bisa diganti. Gugur satu pasang gitu ya. Ya, gugur satu pasang. Tapi kalau sebelumnya itu masih bisa. Bapak mungkin tadi menarik ya, pose-pose yang tadi itu. Kalau ada posenya KPU kan begini Pak. Ada jangan-jangan ada 5 calon ini gimana? Itu posenya, tapi kita harus ganti juga posenya, menghindari ya. maksudnya itu pose sudah lama sekali sebelum masa pendaftaran dan dipakai zaman artificial intelligence sekarang ini kan bisa dipakai kapan saja gitu. Bagaimana? Sehingga menjadi penting bagi KPU di daerah mengkomunikasikan kepada tim pasangan calon ataupun pasangan calon itu sendiri, jangan menggunakan simbol-simbol salam yang digunakan oleh KPU. Nah, tapi kalau memang yang bersangkutan sudah diingatkan sebagainya, ya menurut saya kita hindari juga. Ya, tapi penting menyampaikan nanti setelah penetapan pasangan calon peserta pilkada di tanggal 22 September nanti, mohon disampaikan kalau sekiranya di daerah tersebut ada 5 pasang calon, jangan menggunakan simbol-simbol salam yang biasa digunakan oleh KPU untuk menyampaikan pesan tentang profesionalisme bekerja. Oke. Profesional di tindakan, tidak di simbol-simbol ya Pak. Ya. Saya sebenarnya tertarik sama adik mahasiswa ini. Kalau bahasanya Pak Idham Holik itu nah ajeng cicing wae. Gunanya apa? Ini ada adik kita nih, adik magang. Perkenalan dulu ya Pak ya. Kok saya jadi malu ya? Lu yang ngomong saya malu. Perkenalin nama saya. Tapi ini memang tipe aktif kalau saya lihat. Iya Pak, lihat Pak. Ini apa? Kasih jelasan. Apa ini? Apa? Lengan maksudnya. Lanjut. Perkenalin nama Tapi saya. itu betul jaket kak. Benar Pak, benar. Pinjam ya? Mater. Pinjam ya, Pak? Kayaknya jaket orang dipakai. Perkenalin nama saya Rini Ainita. Perkenalkan. Kok bukan kayak gini? Aduh Pak, ini bukan presentasi Pak. Soalnya sering Kita cek ke KBBI, perkenalin itu apa? Perkenalin. Cek. Cek di KBBI, coba nanti cek. saya mahasiswi Universitas Mataram. Seorang mahasiswi. Universitas Indonesia. Grogi Pak, grogi Pak. Soalnya pertama kali nih grogi Pak. Grogi tuh. Kenapa grogi?
lihat ketampanan bapak. Kamu yang ngomong, aku yang malu. Saya malu semua. Punten Kak. Bos gue nih. Gaya komunikasinya mirip politisi. Soalnya sering lihat bapak di TV, tapi pertama kali lihat bapak aslinya ganteng sekali. Nanti dulu aja. Oke dulu Pak. Pak. Gue nervous nih bapaknya ini nervous. Udah usah salting Pak. Aduh kenceng jadi. Begini Pak, kan bapak salting ya Allah, astagfirullah. Begini Pak, tadi bapak sempat singgung verifikasinya. Gimana sih biar kita bisa tahu nih verifikasinya tuh emang benar-benar gitu. Nanti takutnya kan nanti verifikasinya tuh kayak kan kita nggak tahu kan nih sebagai mahasiswa. Kenapa? Iya takut kayak itu dah Pak. Itu apaan? Salah mungkin ya, Iya, takut salah. takut salah. Dikhawatirkan. Iya. Jadinya verifikasinya itu dilakukan transparan atau gimana Pak? Transparan. Malu. Bagus, pertanyaanmu bagus. Saya ragu dari bahasa Indonesia. Bagus Pak, bagus. Tapi MTK itu matematikanya aja yang jelas lupa. Bahasa Indonesia. Perlu dikembalikan lagi kemana? Salting Pak, maklum. Oke, gimana? Ya, berkenaan dengan pemberian status terhadap hasil penelitian administrasi itu kami atur dalam pedoman teknis yang dimana KPU di daerah harus mempedomani itu, memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat. Itu status yang harus diberikan. Kalau sekiranya dokumen tersebut pada masa penelitian administrasi itu diragukan otentisitas atau legalitasnya, maka dia diberikan status belum memenuhi syarat sampai memang terbukti hal tersebut tidak memenuhi syarat, seperti itu. Jadi pemberian statusnya itu belum memenuhi syarat, memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, untuk dokumen visi misi sesuai atau tidak sesuai. Karena untuk visi misi itu harus merujuk pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Oke, cukup Oh ya ya? Pak, mungkin Terakhir ya. Terakhir. Nggak ada terakhir pesannya lagi. untuk pemilih di khususnya mungkin di NTB. Ya. Pemilih muda. Ya. Gen X, Gen Z, Ya. Gen X, Gen Z, dan milenial. Baby boomer juga. Baby boomer. Ya, ada citra yang sangat melekat bagi NTB, ya, maksud saya masyarakat NTB. Masyarakat NTB itu terkenal dengan religiusitasnya. Ya, jadi dari sisi keagamaan, praktek keagamaannya itu sangat terkenal karena religius, mau agama apapun. Ya, ini artinya apa? Ya, pilkada ini adalah satu momen di mana kita bisa mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat demokrasi. Apalagi sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menggunakan hak pilih itu adalah salah satu bentuk rasa syukur. Dan seorang beragama yang baik, tentunya penggunaan hak pilih itu harus diiringi dengan prinsip akuntabilitas. Harus diiringi dengan rasa tanggung jawab. Kalau kita memilih ini karena apa? Karena faktor apa? Karena pertimbangan apa? Itu. Jadi kita melihat penggunaan hak suara ini salah satu bentuk rasa syukur. Lalu bagaimana kalau ada komentar misalnya, kalau orang nggak menggunakan hak suara, apakah dia nggak punya rasa syukur? Itu yang perlu kita dalami. Ya. Kenapa? Karena hari ini aja ketika dunia ini sudah mengglobal, masih banyak negara-negara yang dimana masyarakatnya menginginkan adanya pemilu, menginginkan adanya pemilihan kepala daerah. Masih banyak. Dan mereka masih belum bisa. Tapi Indonesia, tapi kita, masyarakat NTB, ya sudah bisa memilih dalam suasana yang bebas, tidak sekedar bebas, tidak sekedar demokratis, tapi dalam suasana yang aman. Kedaulatan sebagai warga negara betul-betul dijamin, ya, tidak sekedar tertulis dalam konstitusi, tapi dalam praktek. Karena memang pilkada ini adalah perintah konstitusi. Saya yakin sebagai warga NTB yang terkenal dengan religiusitasnya yang baik, sudah pasti akan melaksanakan konstitusi. Dengan cara apa? Menggunakan hak pilih di TPS nanti Rabu 27 November 2020. Kalau yang nggak datang bagaimana? Silahkan dikomentari. Jadi banyak
kesempatannya di podcast kita di Bilik Podcast KPU NTB di edisi kelima kali ini spesial dengan Bapak Idam Holik dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Satu pesannya yang kita catat tadi, gunakan hak pilih kalian sebagai tanda rasa syukur ya. Tanggal berapa? Jadi tanda syukur kamu dengan datang langsung nanti di hari Rabu 27 November 2024. Jangan lupa sekali lagi sebentar lagi kita akan penetapan calon syukur di sini calon dalam makna denotatif ya, bukan akronim paslon. Iya. Harus dipertegas. Iya. Ada itu Sekali lagi. sampai situ aja. Situ aja. Oke, Jangan mungkin yang perlu kita informasikan juga kalau di tanggal 22 ada penetapan DPT dan juga penetapan calon ya untuk pilkada, dan juga di 23 untuk pengundian nomor urut. Jadi teman pilih akan tahu siapa aja calonnya dan nomor urutnya di tanggal 23. Oke, cukup sekian di Bilik Podcast KPU NTB berbicara. Jangan lupa dong. Apa itu, Pak? Pilkada untuk kita. Oh, betul sekali. Bukan yang kemarin apa? No golput gitu ya. Oke, cukup sekian teman pemilih di Bilik Podcast KPU NTB episode kelima berbicara mengenai pemilu dan demokrasi secara menyenangkan. Santai. Bahagia.